tabrak lagi. Konsep yang cukup menarik, bait Angelanya berhasil dimakan juga dan langsung dijawab dengan adanya Fanny. Seperti statement dari Irat, Fanny hanya bisa digunakan oleh Kairi dan kita melihat Fanny dari Kairi sekarang. Assassin lagi. Assassin lagi. Apakah akhirnya Assassin Jungler akan menemukan win rate tambahan barunya? Setelah kita tahu bahwa tank jungler tetap menjadi sosok mengerikan di area hutan. Kalah di game yang kedua dengan Assassin tidak membuat Onyx kendor untuk membuktikan Assassin masih kuat dan bahkan ini terlalu banyak plot twist. Last chance, mampukah Geek Farm, The Real King Slayer menumbangkan Onyx atau bahkan Onyx makin terbang lebih tinggi. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, go to the lane of down. Tapi memang tipikal dari Onyx kayak gini ya. Fredrin, Dairet itu sering banget memang dijadikan flexible pick. Bahkan kayak Barat sekarang juga nambah satu opsi lagi. Dan lihat untuk di area mid lane, Adupok gak takut, Sans gak takut sama sekali untuk Adupok. Apalagi Keyboy sih, Keyboy dia punya pasif di sana, nambahin heal up juga berdasarkan persenan HP. Sini tentunya ngomongin Adupok damage, gak bakal mau kalah untuk teman-teman dari Geek Farm juga karena mereka punya Angel lah. Iya kan, di awal Lui galak loh, level kedua. 2 kali pasif nanti bakal rusak banget harusnya. Baloi skill-nya basic sama emblem. Kita menggunakan emblem support. Sementara Keyboy bermain dengan Inspire. Dia bermain dengan waktu, cooldown reduction. Dan sekarang kalau kita berbicara Roger, Cadera masih sama. Rapture, Master Assassin, dan juga Phantom Charge. Ya masih standar lah ya, standar Roger nih. Tapi ya kalau ngomongin soal Roger, match up-nya kan kali ini ya Cloud di awal tuh susah banget sih. Dia untuk dapat farming aja tuh udah syukur harusnya. Apalagi untuk ngelawan balik. Tapi level 4 nanti mungkin akan beda lagi ceritanya. Cadera agak sedikit level. Nah kalau kita melihat dari last hit dan juga bahkan mungkin dari Gold Crab. Sempat didapatkan oleh Kairi juga. Kalau kita melihat dari Aboy dengan Novaria yang bahkan bermain di jam. 3 orang langsung datang hanya untuk membantu Luke. Bahkan dibantu juga dengan Ray. Ini formasi yang solid banget untuk Geek Farm mendapatkan turtle yang pertama. Tapi untuk Fanny balik lagi ya, di turtle yang pertama buffnya pasti habis sih. Mau dia start orange pun buffnya akan bisa sebentar. Jadi itu nggak bagus untuk team fight, kecuali memang dia dapetin posisi yang enak tinggal retri. Nggak perlu buru-buru juga sih untuk mendapatkan turtle yang pertama. Kecuali kalau Kairi mau maksa. Dicoba, Galactic Climb mungkin bagian depan dan Kairi yang bisa mendapatkan turtle yang pertama. Bahkan belum ada korban juga sampai saat ini kembali mundur dengan aman. Wah, Assassin Jungle paksa untuk mendapatkan satu turtle yang harganya sangat mahal tanpa adanya purple buff. Dan ini poin plusnya ada di Keyboy. Nah itu Wild Requiem itu benar-benar ngebeli banyak waktu dari sosok Ray. Jadi Ray-nya akan ketinggalan level sedikit mungkin. Dengan rotasi dari Fanny yang cepat. Memang agak lain, main Fanny dapat turtle pertama tuh agak lain. Agak lain. Iya sih. Iya kan? Bener sih Harusnya itu. enggak. Itu tuh agak lain. Harusnya tuh turtle pertama kalau ngelawan Fanny udah di musuhnya udah. Itu hitungan waktu tuh udah begitu. Iya udah dia ya syukur-syukur masih dapat buff musuh gitu kan. Iya. Kalau enggak buff sendiri aja udah ambil. Buff sendiri aja udah bersyukur loh soalnya. Karena Fanny udah pasti bakal dirusuh kan untuk di early stage yang mungkin seperti ini. Tapi langsung ada gerakan. Oke, nampaknya kalau kita melihat di mana kondisi yang terjadi kali ini surprise attack! Happy birthday! First blood from Kairi. Di arah bottom lane, bahkan di arah top lane, cewek berasa mengkocek blazing red from cewek. Di diving di dalam turret akan kembali lagi ke cewek. Berhasil selamatkan cewek, still survive in the top lane. Tapi tidak bisa terlalu lama karena Aboy langsung headshot. Foreman Gang tadi yang berhasil mendapatkan satu buah poin kill ke arah gold lane itu sangat bagus pastinya untuk di awal. Tapi untuk turret nggak bisa ya, bedanya nggak ada plating di bagian top lane dan lihat Kairi is coming. Wah ini udah langsung intens di awal game. Fanny Kairi yang tentunya nggak kalah agresif dengan gerakan Baksha Shield Unity. Karena dari awal kita udah sempat lihat gerakan dari Ray, dia pun unggul secara EXP. Makanya nggak heran kalau seandainya adu pok damage akan selalu terjadi di semua lini, termasuk di mid lane juga. Panas tuh, Be. Udah. Yang penting jangan overheating berarti. Iya, panas banget loh tadi di arah tengah. Dan Makanya. bahkan sampai harus recall terlebih dahulu. Karena jangan sampai overheating, kalau overheating mereka malah terlalu overextend, rugi. Untuk siapapun yang mungkin memaksakan team fight dalam jangka waktu yang lama. Karena dua-duanya harus main kiting. Oke, tapi ditabrak Keyboy. Oke, Keyboy. Mundur ke arah belakang.
Dengan damage yang cukup besar dikeluarkan, tapi informasi yang sangat valid didapatkan oleh sosok tim Onyx. Melihat Kiba di depan sana, ini kemungkinan besar akan ada kontes. Karena ada 2 orang udah standby on position. Masalahnya belakangnya di zoning semua bang. Oh, ini ketika zoning terjadi, ternyata nampaknya special migration gagal makan Sans! Diselamatkan oleh K-Boy! Lihat, bahkan Luka harus dirasuki oleh sosok Wah, seorang gak kuat. Paleski untuk bisa selamat, tapi damage-nya terlalu besar. Mereka kehilangan Luka dengan adanya Paleski plus flicker, dengan tidak adanya Hardguard, tidak akan cukup buat tim fight. 4 versus 4 atau 5 versus 4 di arah Turtle karena Retribution from Ray. Save the day for this time. Sebenarnya kalau dalam hitungan dia gagal dengan 4 versus 5, tapi nampaknya itu tidak berarti untuk Kickbam mencoba one by one situation. Dan cewek masih bisa menggocek pergerakan. Lutfi tidak akan meninggalkan pandangan dan jangkauan ada Flicker. Ternyata memancing ke arah belakang. Kadera terkena bait dengan Likan Pounce yang dia miliki sendiri. Ya, pertukarannya bukan sama Gold Lane juga. Tapi ya dengan turtle yang bisa didapatkan. Sekarang Gold mulai tarik dan Sans. Oh, lihat damage-nya terlalu besar. Dapatkan Sans. Kali ini dimakan, ditelan bulat-bulat oleh Luka. Luka gila, dia pandangan dan jangkauannya melihat Sans, dia loncat. Gak peduli ada apapun di sana. Ini kayaknya udah di set juga sih untuk job desk-nya dari Coach Uhura dan juga Coach Bluff Z. Kalau pick lapu-lapunya emang buat Luoyi gitu loh, biar Luoyi-nya nggak bisa ngedeal damage ke belakang untuk Cadera. Jadi Caderanya free hit di sana. Ya, tapi butuh damage juga sih. Dari tadi kelihatan lumayan kurang ya. Damage ketika nabrak ke arah Lui-nya. Iya. Itu karena ada shield absorption juga kan dari Sans. Dia kalau misalkan dikejar ya dia mainnya defensif, dia main dispersion full. Tapi kalau misalkan dia ingin ofensif ya dia main combo skill 1 skill 2. Udah pasti main dispersion rotation. Makanya nggak heran kalau di posisi ini mainnya benar-benar sesuai kondisi yang ada. Karena kalau misalkan main template, waduh ini Sans bakal dimakan terus. Ini benar-benar kalau Sans kombonya kena, ini combo panas dingin. Sumpah, ini nggak bakal bisa dibendung, tapi Kickbam mereka punya badan gede banget. Mereka punya badan di depan, Baloski juga bisa merasuki sosok dari Ray. Dan itu yang memperlambat invite-nya. Itu yang memperlambat invite-nya. Dan sedangkan kali ini kondisi akan coba terlihat melakukan sedikit dive in. Kadera standby on position. Tapi lihat damage yang diberikan terlalu sakit. Key point terperangkap, tercancel begitu saja special migration. Dia bisa mundur ke arah belakang, tapi nampaknya dengan kondisi saat ini Kairi versus everybody, really? Kairi! One last hit! Oh my god! Kairi versus everybody, damage yang masih belum cukup untuk bisa menumbangkan semua. Akhirnya membuat Kairi mundur ke arah belakang dan ini menimbulkan impact. Onyx tidak memiliki power of retribution. Special migration dan bahkan berhasil mendapatkan 2. Damage dari Sans membuat Lukas mundur ke arah belakang. Blazing Wave from cewek! Para berada ke arah belakang dan Kairi kembali lagi menuju ke arah Turtle. Ternyata buying time yang dibuat oleh teman-temannya berhasil meng-cancel Kickbam dengan sangat cepat untuk mendapatkan Turtle-nya. Karena Kairi udah siap lagi untuk mengadu retribution. Sempat kalah, tapi itu tidak berarti karena tekanan yang dilakukan terhadap Ray membuat Ray memilih untuk mundur dan tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Meskipun begitu, Kiboy kembali lagi ke arah belakang, Luka berhasil tergoceng dan untungnya Luka tidak tumbang aja, itu udah bersyukur Profesor. Masalahnya tadi Lutfi-nya nggak tumbang loh. Dengan posisi dikejar sama Cadera, dia masih bisa selamat backup yang cukup baik dari Sans. Bahkan bisa membeli waktu dan Kairi hadir. Baloy Wow, efek Blade of Despair. bisa ditumbangkan. Tentunya ini item pertama yang sangat tajam dari Kairi. Dan dipandukan juga dengan Sans. Yang kayaknya dia bakal menuju ke Lightning Ranchan. Jadi dia bakal punya damage yang lebih pasti lagi. Burst damage yang ingin diberikan walaupun tidak ada indikasi dia akan membuat Necklace of Durance. Setidaknya mungkin nanti ada di Dominance Ice-nya untuk efek Life Bane. Dan si Halberd yang sesaat lagi mungkin akan selesai di tangan dari Kairi. Ini karena terlalu tajir kali. Ini Kairinya udah punya Blade of Despair dan Iya kan, si Halberd first item loh. Iya, makanya dia pede di sana. Point kill-nya juga udah 4. Oh, dan mereka buat Luffy sebagai tumbal karena di belakang yang akan dimakan. Lihat Blazing dan Pop Cewek mendapatkan Kaira. Berhasil dirasuki oleh seorang Baloyski, tapi itu menimbulkan bahkan impact yang kurang cukup baik. Kenapa? Di fight lanjutan tidak akan ada hard guard. Iya, karena Aboynya yang tertangkap tadi terkena efek dari Cable, seorang Fanny. Dan dia terkena solo kill, ditambah lagi flicker yang terbuang, Lim. Ini, Lim, Baloyski ini benar-benar Raisa. Dia serba salah. Masukin yang lagi kena ganking atau masukin core-nya kan
bingung. targetnya ini. Agak susah kalau dia mau nge-save Aboy gak sih? Iya, Damage-nya akan tetap cukup loh. Tapi masalahnya di sini Cadera juga butuh perlindungan. Makanya udah paling benar Cadera. Jadi Aboynya ya harus bisa jaga badan sendiri. Ya berarti tandanya dengan kondisi seperti itu sudah bisa dipastikan kemungkinan besar setiap tim fight mereka ada di 4-5. Ini jatuhnya Bisa kayak jadi. Kan? di posisi ini jatuhnya kayak Aboy berharap Kairi misplay. Iya. Tapi itu kayak hal yang sulit untuk didapatkan. Atau enggak Aboy berharap dia bisa farming dengan cepat minimal. Kalau dia nggak dapat dari item damage, dia punya item winter. Ya, Winter penyelamat ketika dia di cut mungkin dia masih punya pertahanan terakhir ya. Kan? The best thing yang bisa dilakukan. Tapi jujurnya kalau langsung BOD sebenarnya Dreadnought Armor bisa tahu. Soalnya penetrasinya akan kurang, Be. Ya sama aja, tapi kalau misalnya yang buat Aboy juga miskin-miskin juga dia harus buat Dreadnought terlebih dahulu. Iya, Mending sekalian winter. Serba salah dia di sini posisinya. Bahkan sekalipun dia berada di posisi paling belakang, Fanny kan job desk-nya emang targeting ke belakang gitu loh. Dia nggak perlu bermain dari depan. Biarkan yang di depan udah ada cewek, udah ada Demon Hunter, Swordco, dan Golden Staff yang menjadi jawabannya. Dan selalu ada Lutfi untuk sebagai tumbal. Selalu ada Lutfi. Palang pintunya ya. Iya. Itu harus dilewatin Betul, dulu lihat tuh. Selalu ada Lutfi buka di depan, tahu di mana temennya, udah oke. Oke, Lutfi tahu bisa selamat atau dia kalkulasi berapa orang yang bisa dia pegang. Udah Kairinya bebas ke arah belakang, cari lagi Aboynya. Makanya. Nah, Aboy udah lihat di sini. Miss Kena Cable Kairi. Woi. Kali ini hampir saja bisa didapatkan. One last hit Kairi tershut down finally. Satu Miss Cable merubah segalanya di saat lot muncul. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka mendapatkan kerugian 4 versus 5. Mampukah kawan-kawan Onyx kembali lagi membaik time seperti sebelumnya? Kali Kiboy di belakang sana, Lutfi dan bahkan dari cewek memberikan damage yang cukup besar. Sakit Lutfi, banget. stacknya penuh. Ingat, press wardnya nggak boleh didekatin oleh Cadera atau Lucas sekalipun dia tadi punya stack yang penuh. Dan ini saatnya mundur dulu. Reset sebentar sampai Berhasil ada dong. Brave Factor-nya. Lim, berhasil dong mereka buying time lagi, Lim. Karena ya itu tadi Brave Factor-nya udah ke delay aja. Itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sunsnya bebas, Sunsnya terlalu sakit jujurnya. Wow, bahkan di depan sana para pasukan dari tim Onyx mereka tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap seorang Ray. Mereka Hilang. pastikan tidak ada power of retribution. Bahkan Lutfi di depan sana membuat Paloyski terperangkap. Membuat Paloyski harus sendirian di depan sana karena Kairi. Dia tidak mau mendapatkan objektif lainnya. Dia mau dorong dulu agar gold yang sudah tertinggal bisa terkejar. Lagi-lagi ya, di sini Geek berharap kepada mistake dari Kairi. Iya, Miss Cable aja. Miss Cable atau bahkan miscalculate dari energinya ketika energinya habis dan dia bisa di-punish. Ini malah menjadi keuntungan buat Geek Farm. Dan terbukti walaupun Aboy tadi terancam karena adanya Cutter, tapi thanks to Flash of the Assist, Baloyski di sampingnya Aboy, ada efek heal sedikit ketika Aboy terkena efek burst. Dan Miss Cable, tapi nampaknya di sana langsung bakal coba dimakan Aboy. Masih bisa diselamatkan dengan adanya hardcard. Para pasukan dari tim Onyx udah standby on position. Langsung ada blazing duet, Luka gak bisa nahan kali ini. Oh, cewek. Damage-nya terlalu sakit. Cewek menuju ke arah belakang dan Cutthroat berhasil mendapatkan 1 point kill. Special Magician mengangkat Ring, tapi damage-nya tidak akan cukup karena sosok cewek harus mundur ke arah belakang. Ini Baloyski juga fleeting time, jadi mereka bakal team fight lebih kuat lagi dengan heal up dari Angela. Ya jawaban atas perdebatan kita tadi ya fleeting time. Supaya bisa kiri kanan, bisa ACDC, bisa Cadera, bisa Aboy. Tapi ini berani banget loh Geek Starlord dengan kalah jumlah. Oke, mereka kalah jumlah, tapi kita lihat di sini retribution from Kairi. My God. What the takeover Lord from Kairi. Dan bahkan mereka menimbulkan korban jiwa, keuntungan berlimpah again and again. Onyx back to basic. Wow, Assassin Jungler Lim. Itu menang level sih, Be. Menang level Iya di sini kan? posisinya karena dia farming di lane jauh. Ini udah sangat wajar sih untuk mendapatkan level seperti ini, apalagi dengan player gold by UBS Gold. 10.000 di tangan dari Kairi. Buset. Membuat perbedaan makin lebih jauh lagi. Ini tajir banget Fanny-nya, buset. Battle of Despair first item. Iya kan, makanya dari poin killnya juga sih kelihatan memang dia akan snowball sekali. Tapi untuk Lordnya kayaknya nggak bisa di follow. Dan Geek seharusnya masih bisa tahan untuk Lord pertama kali ini. Ini winning condition berubah semuanya. Geek Farm yang seharusnya bermain rusuh dari awal game. Mereka yang harus nge-hold diri mereka sekarang. Mereka yang harus nahan diri untuk tidak bermain terlalu ofensif. Oke, tapi lihat Kiboy! Ke arah belakang. Miscalculate Ray terpancing ke depan, jangan sampai Ray masuk ke dalam perangkap tim Onyx. Karena mereka memang dengan sangat cepat menyelesaikan war, tapi bukan dengan super minion dong. Iya. Ini terlalu cepat sih kalau kita ngomongin Super Minion dan Lutfi, Garden Helmet. Item penyelamat tentunya untuk dia yang tidak menjadi salah satu apa ya bisa dibilang garda terdepan tanpa cover. Iya. Karena di sini Kiboynya kan main momentum dari tadi. Emang dia tugasnya dia
Udah Be, badanin sebisanya tumbang ya udah. Tumbang ya udah. Ya mau gimana lagi, save-nya pakai apa gitu kan? Masa dibawa tele sama Ya, Loi? thanks to Breastmate ya. Makanya, tapi sakit juga sih Lutfi Special nih. migration ke arah belakang. Tapi ternyata yang didapat adalah yang besar. Sedangkan dari Kadera Kadera. tumbang oleh seorang Kyrie. Walaupun dengan adanya harga terblazing duet from cewek. Luka tertakedown. Tapi nampaknya shutdown pun terjadi. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan seorang cewek. Buset. Nampaknya special migration berhasil mendapatkan point. Double kill from Sun. Looking for triple kill. Saat ingin masuk ke dalam pekarangan Kemana dari itu? tim Geek Farm. Oh, no. Dan nampaknya mereka mengurungkan niat karena mereka ingin mencoba untuk Oh, no. melakukan game. Ini bencana. Onyx langsung dengan sangat cepat berhasil mendapatkan best turret di arah mid lane. Bisa baloi. Balas game menjadi pilihan utama dan Wiper. Onyx membuktikan kekuatannya dan Assassin masih menjadi pilihan utama. Kyrie memang betul yang bisa bermain Fanny di EPL Indonesia. Hanya Kyrie. Wow, sang Raja Langit yang mulai kembali back on track. Onyx is back. Namun Geek, mereka sudah berusaha yang terbaik. Satu buah misplay, punishment yang mahal. Keyboy Suns, kombinasi yang sangat-sangat sempurna. Dibantu dengan Fanny. Kyrie mampu mendominasi match kedua kita. Dan Onyx Israel 2-1. Menyempurnakan Assassin Jungler yang sepertinya kalau untuk Lancelot masih belum bisa, tapi untuk Fanny Nolan, Joy masih menjadi top 3 Assassin Jungle hingga hari ini. Thanks to Kyrie tentunya. Yes. Yang mungkin pernah dimention sama Irat juga kan, dia kalau ngomongin Fanny ya Kyrie. Kyrie lah. Kyrie. Kelihatan banget jelas ya. Tapi ya mungkin di game kedua belum menjadi jawaban dengan Lancelot-nya. Masih belum mampu untuk mendapatkan kemenangan. Di game ketiga Fanny. Yang dimana Fanny-nya itu beraksi loh. Maksudnya ya dia diberikan untuk bermain berani. Ya. Dia maju ke depan tanpa takut sama sekali. Beberapa kali miss mekanik gak ngaruh. Gak Dia ngaruh. balik lagi dengan mental yang sudah aman dan dia bisa menangin gamenya. Ya, percaya adalah kunci. Dan bahkan kalau kita lihat kali ini, di mana memang Kyrie bersinar ketika di game pertama dan di game dua. Kata lucu abang Kyrie. Ya, tapi satu hal yang mungkin tidak boleh kita lupakan. Semua ini nggak akan berjalan lancar sesuai porsinya kalau bukan karena Suns. Suns Keyboy Pak. Salah Suns Keyboy Keyboy. itu dia sih kombonya. Gua- Spatial migration ditambah Iya. lagi dispersion rotation instan loh, soalnya dia lightning truncheon kan. Nanti Jadi lihat dia deh. nggak langsung naik level Duren soalnya. Peri. Iya, Nanti lihat dari damage build. Dari tadi kelihatan Suns nomor 1 soalnya. udah pasti sih harusnya. Karena memang Kyrie kelihatan sakit, cuma Di Kyrie single target. Iya, dia tuh ngincer bagian belakang aja udah habis itu beres balik. Lihat nggak dari Cadera? Dia dirasuki dengan hard guard, slup hilang absorbnya. Iya. Oke. Tapi tentunya tanpa berapa lama kita akan melihat interview yang sudah ditunggu terhadap para pasukan tim Onyx. Yang nampaknya kita akan melihat apa yang akan dibicarakan oleh Kyrie. So, Bude Bongsar. Langsung saja, take it away.